Taruh minggir dulu, Pak, biar parkir dulu Bang, Kong. Parkir dulu. Ini masjid aja di tengah jalan ini. Iya, itu dah. Pinggir jalannya, pinggir. Di masjid aja di, kalau mau. Suruh sini aja nih, sini. Sini aja nih pohon nih. Mau dia biarin dia rapi. Maaf. Santai aja, santai. Yogi. Santai. Yogi. Kenapa ini tuh? Majuan lagi Bang. Kemajuan lagi. Kemajuan Om. Siap Bi, ayo Bi. Gerak Bi. Anak. Gung, majuan situ ya. Saya dikejar kayak artis ya. Ya Payan, ini setelah Tunggu, sabar. Sebelum saya ditanya, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Tapi jangan di skip ya. Ya. Tolong, ini untuk kebaikan kita semua. Saya mau bangsa Indonesia ini tercerahkan menjadi bangsa yang baik, yaitu adik-adik wartawan, mungkin ada abang, ada saudara, dan juga masyarakat yang di luar sana. Biasakanlah kalau ada berita itu, kalau memang kita tidak tahu aslinya, kebenarannya, lebih baik diam daripada berkomentar salah. Apalagi untuk awak media, sampai memberitakan hal-hal yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Lalu kita bekerja kepada instansi, lalu kita mendapat gaji kita itu kita berikan kepada anak, kepada istri, kepada orang tua kita. Masya Allah, apa yang akan terjadi? Uang yang kita hasilkan dengan membuat berita-berita bohong. Mudah-mudahan mulai sekarang kita bangsa Indonesia disuguhkan dengan berita-berita benar yang kalau memang faktanya belum terungkap, kita percayakan sama yang berhak untuk memberikan keterangan yang benar. Oke. ya Payan, gimana dengan adanya berita dugaan KDRT, menyangka nggak sih sampai sekitar itu? Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek, kenapa seperti ini? Iya, dia nggak tahu kok bisa beritanya seperti ini. Seperti itu. Tapi masalah kebenaran isi laporannya, itu saya nggak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya, mengungkapkan kebenarannya. Jadi saya tidak berani berkomentar untuk urusan yang di kepolisian. Apapun itu nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Artinya dugaan KDRT itu tidak benar. Kan tadi saya bilang, KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Tingkat kebenarannya seperti apa. Jadi saya untuk KDRT itu tidak akan berkomentar apa-apa. Saya serahkan, saya percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Tapi pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa si Lesti sampai lebam, sampai Wajar, mengalami sangat wajar. Karena itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Jadi saya juga menonton videonya itu bahwa pihak kepolisian membaca hasil BAP, bukan di karang-karang dia. Jadi wajar pada saat itu tersulut amarah netizen, wah seperti ini. Tapi yakinlah pasti ada hak jawab dari terlapor. Kita tunggu saja. saat dia Lesti di rumah sakit, benar nggak sih kabarnya Bilar menjenguk sampai ngelakuin juga? Nah kalau seperti itu,
untuk menjenguknya benar. Kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpan dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena di luar apa saya tidak ada di situ, apa namanya itu, harus saya jawab bagaimana keadaan di dalam rumah sakit. Yang jelas banyak netizen yang bertanya, Pak EN di mana, kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya, dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Saat Pak EN jenguk, seperti apa kondisi Lesti? Itu tadi saya bilang, nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului, itu saja, saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah. Tapi kalau baik-baik aja kok Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak? Iya. Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi, sabar dulu adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri, karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya gitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Maka yang terucap sama saya di setiap sepertiga malam adalah doa-doa semoga kebaikan yang mereka dapat. Apapun yang mereka putuskan, itulah pasti yang terbaik buat mereka. Yang jelas dengan kejadian ini khususnya buat Bilar jadi pembelajaran dengan dia, dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan, siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka, siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam gini menjauh, yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin. Saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu, tidak. Akibat dari laporan itu muncul kan editan luar biasa. Orang-orang yang mencari uang membuat video-video. Tidak ada satupun yang benar. Saya lihat foto-foto di situ yang ditayangkan di televisi, di media sosial. Ada video Lesti lagi baru siap operasi melahirkan, itu ditayangkan KDRT katanya. Itu yang buat saya kesal. Saya semalam nelpon Dede. Saya bilang, Dek, untuk urusan di kepolisian Bapak tidak ikut campur. Tapi kalau untuk di media sosial, karena imbasnya kepada semua keluarga, termasuk saya, difitnah, oh Pak EN tuh punya warkop di Medan, hasil dari Bilar jual diri dengan tante-tante. Saya pingin nantangin loh. Saya sudah ngomong dengan pengacara, tolong tangkap manusia-manusia berhati iblis itu yang membuat berita-berita palsu. Ada yang mengaku mantan asisten Lesti, ada yang mengaku temannya Lesti nangis-nangis, kasihan Lesti, kasihan ini.
Padahal selama ini dia yang menghujat-hujat Lesti. Banyak saya itu. Jadi nanti bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Kamu akan diangkat derajat kamu. Kamu sedang diuji. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Ini ujian kamu. Begitu juga dalam rumah tangga mereka. Tetap cintai dan sayangi istri kamu. Begitu juga dengan Lesti. Imbang saya beri nasihatnya. Jadi kalau suatu ketika nanti kebenaran akan terungkap di kepolisian, saya akan juga mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi, dan saya siap disomasi sama siapapun yang merasa saya bohong. Demi Allah, saya bersumpah, apa yang saya ucapkan akan saya pertanggungjawabkan. Siapa yang mau mensomasi saya, silakan. Karena saya bicara sesuai fakta, apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Makanya apa yang tidak saya lihat, saya nggak mau komen. Kalau tadi adik-adik wartawan nanya apakah benar ada KDRT, saya kan nggak lihat. Gimana saya komen? Lalu kalau ada adik wartawan, bagaimana keadaan Lesti? Saya belum mau komen. Karena itu nanti akan mempengaruhi BAP di kepolisian. Saya nggak pintar banget soal hukum, makanya saya nggak berani ngomong soal hukum. Biarkan kepolisian yang bertindak. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tercerahkan. Jangan lagi menghujat-hujat, doakan yang baik-baik, karena ucapan kita kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, ucapan yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Oke? Tapi kenapa mereka nggak mau ngomong selama ini, Pak? Katanya gangguan psikis, Pak. Psikisnya terganggu. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Mata kita cipit sebelah, diejek orang cipit sebelah, tersinggung nggak? Apalagi kalimat-kalimat yang lebih dari itu. Kita tidak mengatakan, oh Bilar benar, Bilar dibela. Enggak, saya dari segi sosialnya, dari segi secara umum, sanggup enggakah anda kalau dihina? Maling saja stres kalau dibilang maling, iya kan? Pelacur kalau dibilang pelacur juga drop dia. Jadi itu, alangkah yang baik-baiknya, jangan tiba-tiba dengan masalah rumah tangga orang, bermunculan sosok yang seperti malaikat tanpa dosa. Bermunculan orang-orang, begini. Berkaca dulu orang-orang yang mau menganggap dirinya suci. Setiap orang pasti punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci. Kasihan Lesti katanya. Tapi tahukah kalian kalau suaminya kalian hina mentah-mentah, apa Lesti bahagia? Apa Lesti senang? Itu papanya Abang L loh. Biar bagaimanapun tak akan pernah putus, iya kan? Jejak digital pasti ada. Fitnahan atau apapun. Silakan, kalau masalah KDRT urusan kepolisian. Tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan. Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang
Bisa simpenan tante-tante? Ayo, siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah, jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Berarti Bilar bakalan ngelaporin dong. Jelas, bukan hanya Bilar, pihak keluarga Bilar. Akan melaporkan netizen. Yang melaporkan yang memfitnah tadi. Kalau netizen kan secara umum hanya termakan isu yang disebarkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengeluarkan isu-isu yang sok tahu tentang kehidupan Bilar, lalu memfitnah berita yang mengada-ngada. Itu yang kita kejar. Kalau netizen mah korban dari berita-berita bohong. Video Lesti diedit-edit, bengkak sini, bengkak situ. Wah, saya yang udah dengan Lesti 2 hari setelah kejadian. Seperti itu. Tapi saya nggak perlu lah itu. Pokoknya fakta, orang yang tadi mengedit-edit video, orang yang membuat berita fitnah, simpenan ini, simpenan itu, segala Pak. Bahkan ada yang bilang, Bilar itu kredit katanya. Saya nggak pernah didik Bilar untuk riba. Coba cari satu benda pun yang Bilar kredit, yang mencicil. Kan ada video kan, muncul, oh Bilar gitu. Kemudian muncul lagi video yang soal, apa itu? Ini yang mereka buat konten YouTube kapal pesiar. Itu kan Bilar ngeprank. Emangnya otaknya nggak ada yang nonton itu? Udah ada situ ngeprank kan dia, pura-pura beliin Lesti kapal pesiar, nonton sampai selesai. Itu prank. Muncul, saya tengok tadi di televisi Bilar gini, tapi Lesti yang nyicil. Tapi udah walau alam, itu pasti Tuhan yang menghukum mereka. Kalau urusan rumah tangga, biar Bilar yang mempertanggungjawabkannya, biar Bilar dan Lesti yang memutuskan tentang rumah tangga mereka. Gimana? Banyak kontrak yang terputus. Nah, waktu itu diumumkan, saya senyum. Kita orang bertuhan, emangnya rezeki itu cuma dari televisi. Allah yang mengatur rezeki kita. Satu pintu tertutup, ada 99 pintu rezeki lagi masih terbuka. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dan saya yakin setelah ini kebenaran akan terungkap. Allah pasti akan, nggak ada manusia yang diciptakan Allah itu tidak punya rezeki. Seperti itu. Kita hanya mengupayakan supaya Bilar setelah kejadian ini menjadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang kamu temperamen, ubah sedikit. Jadi kalau kalian tanya apakah benar Bilar orangnya temperamen, saya kembalikan. Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Temperamen itu kan ini, cuma temperamennya itu bisa temperamennya kasar, bisa lembut, tapi semua kita punya temperamen. Cuma ada yang bisa mengendalikan temperamen dia, ada yang tidak bisa, tergantung situasi dan kondisi. Adik-adik wartawan juga pasti punya temperamen, injek aja kakinya, marah enggak? Tonjok aja pipinya, marah enggak? Itu kan salah satu contoh bahwa kita manusia punya temperamen. Jadi Bilar temperamental, semua kita temperamental. Cuma bisa enggak kita untuk mengendalikan temperamen kita? Bilar bisa mengendalikan temperamennya nggak? Insya Allah. Kenyataannya pernah nggak adik-adik wartawan melihat Bilar itu berkasus dengan siapa? Kecuali kalau misalnya lagi berkawan main bola, ditekel lalu berantem, wajar dong. Siapa sih yang nggak pernah gitu? Lagi main bola, lagi bercanda, lagi apa? Biasa. PN terkait kabar mohon maaf perselingkuhan seperti apa, tanggapannya Pak? Yang nama coba seperti ini, sama seperti gini. Setelah menikah Bilar tuh lebih banyak di rumah. Saya nggak melakukan pembelaan ya. Bilar tuh lebih banyak di rumah. Yang namanya selingkuh itu gimana? Melakukan pertemuan intensif ya kan, pertemuan segala macam gitu. Tapi itu tetap kalau urusan yang dilaporkan Lesti
ke kepolisian, saya belum mau ikut campur. Biar nanti kepolisian yang mengungkapkannya kebenarannya. Lesti yang dilempar bola biliar bagaimana Pak? Itu katanya ada videonya juga. Kata dilempar bagaimana? Itu berdasarkan laporan. Iya, misalnya si mbaknya bisa mengatakan seseorang melempar mbak kalau gimana? Tapi itu katanya ada videonya yang udah Iya, misalnya lah kata dilempar tuh misalnya gini, ada seseorang mbak lewat depan itu, kemudian ada orang ngambil sendalnya, mbak dilempar tuh maksudnya kan kena ini kan, dilempar namanya. Soal kabar anak Pak, katanya punya anak. Itu tadi yang bohong tadi, itu yang mau kita proses hukum. Punya anak dari mana? Kalau Bilar dulu pacarnya dulu gede-gede wajar. Tapi Bilar yang gini ya, dari zaman dia pacaran gak pernah dia punya pacar dua. Yang namanya punya pacar dua tuh baru namanya selingkuh, ya kan? Satu dipakai. Bilar itu setelah putus baru mungkin punya pacar yang lain gitu. Tapi gak pernah dia menjadi laki-laki yang gak setia sebelum berumah tangga. Setelah berumah tangga ada laporan itu, kembali saya bilang saya tidak mau masuk ke ranah hukum karena itu masuk dalam laporan Lesti kan, itu ranah hukum, saya nggak berani untuk mencampurinya. Bagaimana dengan rumah mereka yang di Cilandak katanya ngontrak itu Pak? Itu gimana? Kalau ngontrak dosa nggak? Pernah nggak Bilar dalam podcast apapun dia beli konten ngomongnya? Memang ya orang setelah kejadian korek terus, bilang aja WC Bilar mampet ya, jendela Bilar bolong ya, semua ungkap gitu. Ngontrak dosa kok seperti diangkat-angkat, seperti ngontrak itu sebuah dosa. Lalu kita cari kebenarannya, untungnya apa, kita tanya Bilar ngontrak ya. Kalau saya jawab enggak, apa untungnya? Saya jawab iya, apa untungnya? Itu kan urusan orang. Terkecuali Bilar keluar kami beli rumah nih, harganya sekian. So, kan baru setelah ketahuan ngontraknya rupanya. Seperti misalnya rumah Bintaro. Oh, ini rumah saya beli kayak saya nggak mau kredit. Tahu terungkap ngontrak, baru bisa dihujat dia. Karena dia nggak ada keluar kok. Om, sejauh ini sudah komunikasi dengan Ayah Kejora. Kabarnya akan ada sebuah perpisahan. Saya satu hari saya di Jakarta, saya langsung ketemu Ayah Kejora. Lalu kita yang ngobrol, kita di situ juga ada Pak Sandi, ada apa? Kita ngobrol yang baik-baik aja sih. Apa isinya? Tadi kembali saya bilang, tunggu aja dulu pengadilan. Saya takut kecepatan ngomongnya. Saya takut dikatakan mendahului pengadilan seperti itu. Mohon maaf, karena itu nggak etis bagi saya untuk mendahului omongan pengadilan seperti itu. Yang jelas saya udah ketemu, dua kali saya ketemu ketemu Pak Sandi, kita ngobrol. Dua kali saya ke rumah sakit. Jadi berita netizen PN mana ada datang gitu. Saya udah tunjukkan di IG saya kan, saya datang, netizen masih julid, paling diusir katanya. Ntar saya tunjukin ya Bilar gendong Abang L ya, ada videonya. Cuma nanti biar aja, yang penting Abang L pasti juga mendoakan papanya. Ini Abang L lagi umroh, insya Allah Abang L pasti mendoakan papanya. Oke Bang, katanya masih punya tunggakan utang nih Bang nih, Bilar, tentang yang menikah nyewa hotel sampai catering itu Bang. Baru tadi saya bilang, Bilar tuh paling nggak suka kredit, paling nggak suka mencicil. Masa saat uang mereka ada, mereka masih punya hutang? Aneh nggak? Kan gitu. Itu kan omongan-omongan orang yang memang udah didasari omongannya itu iri. Dan entah apapun korelasinya, saya pun bingung. Kok tiba-tiba masalah rumah tangga orang dihubung-hubungkan terus dengan hutang, dengan segala macam seperti itu. Padahal saya acungi jempol, pihak Lesti aja diem, ya kan? Pihak pengacara Lesti juga diem. Lalu kalau ada netizen bilang pihak Lesti aja diem, kenapa pihak Bilar ya wajar kan, namanya pihak Bilar yang dilaporkan. Ya mereka harus membela diri gitu. Lalu kenapa nggak minta maaf aja? Harus kita foto-foto.
Ucapan minta maaf itu harus kita ini begitu. Nah lalu kan salah sama netizen. Salahnya di mana? Kan kan netizen sendiri yang menggiring opini bahwa Bilar itu iblis, Bilar itu ini, Bilar itu ini. Pengadilan belum memutuskan. Tunggu aja pengadilan memutuskan baru kita bisa ngambil kesimpulan. Pak mau tanya dong, memang benar ya habis umroh Dede akan berobat ke Singapura, kabarnya begitu. Ngobatin apa? Katanya tulang tenggorokannya kemarin geser. Nah terakhir waktu pertama saya lihat video Kabid Humas Polda membacakan, mungkin baca dia ya BAP ya, tulang tergeser kan gitu kan, tulang leher bergeser. Lalu kemarin keluar hasil visum, ada nggak kalimat itu lagi? Dia divisum 1 hari setelah kejadian loh. Ada nggak disebutkan dalam visumnya itu tulang bergeser lagi? Gangguan fungsi kan? Di gangguan fungsi dan lebam. Memar, nyeri, gangguan fungsi. Nah, itu kan 1, dokter yang tahu. 2, diungkap fakta-faktanya di BAP nanti, di persidangan nanti, atau di apalah. Kalau misalnya kasusnya panjang. Artinya keluarga sedikit mengelak tentang BAP. Kita tidak mengelak. Saya pribadi tidak mengelak. Saya serahkan kebenarannya nanti di pihak kepolisian. Kan Pak Polisi juga pintar-pintar mengungkapkan fakta pasti berdasarkan A, B, C, bukan hanya berdasarkan laporan gitu. Walaupun visum ada, nanti kan dibuktikan dengan fakta-fakta lain yang ada. Polisi kita pintar. Tapi kemarin polisi udah ungkap hasil visumnya Pak ya. Iya. Iya. Seperti itu. Kan nanti pengungkapannya gini. Pengungkapannya yang benarnya nanti setelah terlapor di BAP juga. Kabarnya Lesti trauma satu rumah dengan Bilar dan dijaga sama keluarga. Kalau trauma dia lari dong di rumah sakit. Saya tidak akan terpancing kalau ditanya-tanya. Kan saya udah bilang nanti apa yang terjadi sebenarnya, keadaan sebenarnya waktu saya di rumah sakit nanti itu setelah pengadilan, setelah Bilarnya di BAP seperti itu. Tapi ini masih ada terbuka lebar untuk kemungkinan. Kalau Mas wartawan doakan yang mana? Ya kan kita nanya, Pak. Iya enggak, Kan iya dari kan saya pihak nanya. keluarga, ya kan Benar. pihak keluarga, ya. Ya udah pasti wartawan aja mendoakan pingin rujuk, apalagi keluarga. Itu maksud saya bertanya. Para wartawan aja kalau ditanya, ya Allah kalau bisa ya doa yang baik-baik kan, apalagi kami keluarga gitu. Dari Bilarnya, Bang? Sama. Dia aduh. Pak, awak kangen banget sama Dede. Nanti ada lagi kalimat, nanti saya sampaikan. Ini udah berapa lama Pak? Berubah sejak kejadian itu bagaimana? Kan saya nunggu fakta di kepolisian. Kan kasusnya penyidikan Bang. Iya, benar. Penyidikan Bilar Bilarnya siap dengan segala kemungkinan apapun, Bang. Gimana? Bilarnya siap dengan segala kemungkinan apapun, Bang. Ya harus siap dong. Kan segala sesuatunya harus, segala konsekuensi yang harus siap menerima apapun yang terjadi. Seperti itu. Kira-kira kapan Bang bakal speak up atau ngomong ke publik? Setelah di BAP, kan BAP tanggal berapa itu? 13. 13. Doain aja, insya Allah lancar semuanya. Seperti itu. Oke ya. Siapa ya? Di BAP nanti. Rumah ini Pak. Hah? Di mana sekarang Bang? Bilar atau di Posisi Bilar Bilar tengah memperdalam agama Cibubur kah? di satu tempat yang memang bagus untuk meningkatkan ilmu agamanya. Pesantren gitu Bang. Pesantren gitu Bang maksudnya. pesantren Ya seperti begitulah, seperti itu. Punya rekaman CCTV. Bukan punya rekaman CCTV sendiri, polisi kan ngambil CCTV dari rumahnya, dan itu kan nggak bisa kita rekayasa. Nanti adik-adik wartawan bisa melihat langsung CCTV-nya seperti apa. CCTV yang akan berbicara kan, daripada kita ngomong-ngomong gini, pembelaan nggak. Saya ngomong nggak di pihak manapun, yang jelas saya ngomong berdasarkan faktanya. Jadi kalau CCTV nanti juga akan banyak bicara. Saya pinginnya pihak polisian yang udah ngambil CCTV sebar juga dong, seperti dia menyebarkan BAP, ya kan? Sebar juga supaya fakta. Ada CCTV-nya. Hah? Bapak punya nggak CCTV videonya? Saya megang? Enggak.
Oke. Melihat seperti itu. Belum. Kabar Bilar berkali-kali melakukan kekerasan, Bang. Nah itu Lebih ya, dari 2 kali. nanti kan ya saya kan nggak mungkin mendahului, saya kan di Medan. Fakta misalnya kalaupun saya tentang saya nggak nampak, saya nggak melihat gitu, dan saya ngasih komentar juga pasti nggak dibenarkan untuk hal itu. Tapi kalau untuk yang KDRT katanya yang dilaporkan Lesti itu akan terungkap benar atau tidaknya di kepolisian. Oke ya. Oke, makasih adik-adik wartawan. Mudah-mudahan kita semua menjadi